Vmax 8 SE 2022 jadi drone generasi ketiga dari series X8 SE yang dapat beberapa upgrade, tapi harganya tetap berada di kisaran 7 jutaan. Drone ini cocok banget untuk berbagai kebutuhan, mau dijadikan sebagai drone hobi, drone pendukung kerjaan, drone khusus untuk traveling, hingga buat kamu yang pengen menjelajahi alam dari atas. Tonton video ini sampai selesai karena saya kupas tuntas semua fitur baru yang ada di drone ini. Hayu, kita mulai. Vmax 8 SE 2022 ini saya dapat free order dari official Vimi Indonesia. Harganya saat video ini dibuat sekitar 6,9 jutaan. Link pembelian biar dapat garansi resmi 12 bulan ada di deskripsi video kan. So, kalau dari desain, bentuk, dan build quality bagi saya nggak ada perubahan yang signifikan. Lihat aja nih kan, saya bandingkan sama versi 2020, sulit buat dibedainnya. Drone lipat ini tetap terasa compact, mudah dibawa, hanya saja kenapa lagi-lagi belum ada gimbal protectionnya juga yang bagi saya ini sangat penting. Jadi pesan saya, ayo dong untuk Vimi tambahin lagi lah ya. Nah, sama halnya kayak remote control ini, desain dan bentuknya juga sama, tetap enak dan pas saat dipegang. Nah, upgrade remote untuk versi 2022 ini dia sudah punya modul remote ID, biar kita sebagai pilot mudah dikenali sama regulasi. Jadi secara aturan, Vimi ngikutin apa yang diwajibkan sama FAA di Amerika sana. So, secara keseluruhan saya nggak ada komplain dari mulai build, kemudian desain yang tetap identik dari generasi sebelumnya. Lalu, gimana dengan performa terbangnya? So, dari mulai versi 2020, Vmax 8 SE bagi saya udah layak disebut sebagai drone penjelajah dengan harga yang murah. Bukan hanya karena menang di harga yang lebih murah, sekali lagi, dibanding brand China populer lain, yaitu sebutin aja ya DJI gitu kan. Tapi karena kecepatan terbangnya tinggi, kemudian GPS positioningnya juga sudah presisi, fitur keamanan bagus. Jadi buat dipakai terbang rendah sekalipun udah cukup gesit nih kan. Lihat aja nih, hanya saja dia belum ada obstacle sensor. Jadi kalau pengen drone yang ada sensor anti nabrak, ya gampang banget kan. Tinggal beli Autel Evo 2 yang harganya cuma 24 jutaan yang pernah saya review, atau DJI Mavic 3 terbaru yang harganya cuma 30 jutaan. Logika aja deh kan, kalau drone ini sudah ada sensor anti nabrak, menurut saya sulit bagi Vimi buat ngasih harga jual di angka 6,9 jutaan. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan agan. Drone ini punya fitur yang sudah mumpuni untuk kebutuhan jarak jauh, apalagi versi 2022 ini. Vimi sendiri mengklaim kalau dia bisa sampai 10 km. Alasan pertama, remote sekarang menggunakan sistem transmisi Rocklink generasi ketiga yang punya frekuensi 2,4 GHz, di mana versi sebelumnya menggunakan TDMA generasi 2 yang berfrekuensi 5,8 GHz. Bagian ini yang mesti dicatat nih kan. Ingat, frekuensi 2,4 GHz itu bakal dapat jarak yang lebih jauh dibanding frekuensi 5,8 GHz. Sekali lagi, untuk kebutuhan jarak jauh, frekuensi 2,4 GHz bakal lebih menang dibanding frekuensi 5,8 GHz. Hanya saja, kalau untuk kebutuhan kecepatan dan ketajaman transmisi gambar, frekuensi 2,4 GHz kalah sama frekuensi 5,8 GHz. Nah, itu secara teknis ya kan. Dan berkat Rocklink generasi ketiga ini saya dapat 3,8 km di video maiden flight tanpa ada lag atau patah-patah di tampilan FPV-nya itu sendiri. Tetap jelas aja gitu kan. Tenang aja, kalau misal saat dibawa terbang dia hilang sinyal wifi atau disconnect dari remote, fitur keamanannya yaitu failsafe akan langsung otomatis aktif. Drone bakal kembali ke home point sambil menampilkan titik koordinat GPS. Baterai drone ini juga terbilang awet, yaitu bisa terbang sekitar 35 menit, sama kayak generasi sebelumnya. Tapi ingat, tergantung kondisi lingkungan juga ya kan. Vmax 8 SE 2022 sudah punya fitur wind resistant level 8 dibanding sebelumnya level 5, yang artinya dia udah jauh lebih siap untuk terbang di kondisi berangin sekalipun. Jika misal ternyata saat kita terbang tiba-tiba kecepatan angin jadi ekstrim, tenang aja, drone ini bakal ngasih peringatan berupa wind warning agar kita berhati-hati atau bahkan langsung landing aja. Dia bakal tahu otomatis gitu kan. Nah, selanjutnya proteksi lain yang merupakan bagian dari fitur keamanan juga adalah desainnya yang rainproof ini. Nah, sebenarnya desain rainproof ini sudah sejak generasi pertama 2019.
Dan bukan berarti dia bisa diterbangkan saat hujan deras. Ingat, keamanan yang paling utama nih kan. Intinya drone ini bisa tahan kalau misal saat terbang tiba-tiba turun hujan, segera landing aja dong. Dan kalau misal dibutuhkan dalam keadaan darurat, misalnya mau menggunakan fitur SAR atau mencari korban longsor dalam keadaan hujan, dia ini artinya udah siap. Lihat nih kan, fitur SAR-nya ini bakal nampilin titik koordinat GPS serta kameranya bisa di zoom beberapa kali. Super keren. VMAX 8 SE 2022 punya kamera yang udah di-upgrade, yaitu Sony 48 megapiksel dengan sensor 1/2 inch dan aperture besar yaitu f1.6. Aperture besarnya ini efektif mengurangi noise, serius nih kan, dan bikin detail atau warna lebih akurat di kondisi low light. Kita bisa atur parameter warna, memilih filter, termasuk sudah ada F-Log juga untuk video ya. Review saya dari kamera terbarunya ini luar biasa, worth to buy banget di harga 6,9 jutaan. Ini dia contoh fotonya kan. So, sementara untuk kebutuhan video, kameranya ini nempel di 3-axis gimbal yang bisa di-pitch mulai dari 0 ya sampai min 90 derajat. Kameranya ini bisa merekam Full HD 60 fps, kemudian 2,7K dan 4K 30 fps. Review saya dari performa gimbal udah sangat lembut dan hasil kameranya sendiri ketajaman gambar makin baik, warna lebih richer, itu yang saya rasakan dan benar-benar bagus di kondisi low light. Ini dia contoh videonya kan. VMAX 8 SE 2022 punya beberapa fitur intelligent flight mode. Di antaranya ada waypoint, kemudian ada drone, smart tracking, tap light, kemudian orbit, dan spiral, dan lain-lain. Saya cukup bahas sekitar 3 mode aja ya kan, yang paling saya butuhin gitu. Yang pertama ada mode smart tracking yang terdiri dari 3 submode. Pertama ada mode lacak, lalu ada mode profil, dan juga mode kunci. Fitur smart trackingnya ini bekerja dengan baik, mau ngunci objek yang sedang jalan, mau sedang lari, dan bakal ngikutin kemana aja si drone-nya. Cuman hati-hati ya kan, karena dia nggak ada sensor anti nabrak, jadi jangan sekali-kali pakai fitur ini di spot yang sempit. Ini dia contohnya kan. Selanjutnya ada mode drone yang terdiri dari 2 submenu. Kita bisa pilih nih antara terbang vertikal atau terbang horizontal. Yang paling penting, kita juga bisa mengatur jarak, lalu kecepatan, dan juga ngaktifin fitur auto return. Super keren, ini dia contohnya kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah terbang pakai VMAX 8 SE 2022 terbaru ini? Yang pertama, desain dan bentuk drone ini tetap sama dan tetap tangguh. Performa terbangnya jauh lebih tangguh, cocok untuk diajak terbang long range di segala kondisi. Fitur intelijennya banyak, kemudian upgrade kameranya pun ini bagus banget nih kan. Link pembelian dari VMI Indonesia biar dapat garansi resmi selama 12 bulan ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video review drone selanjutnya, tetap hati-hati. Wassalamualaikum.